Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Dwi Ayu dari kelas 2 SIA. Pada pertemuan ke-6 kali ini, di sini saya akan menjelaskan beberapa progres yang sudah saya buat dari pertemuan kelima, mulai dari memasukkan template ke dalam proyek kita, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan ke-6. Nah, di sini yang pertama itu kita download template untuk webnya. Di sini saya sudah mendownloadnya. Setelah mendownload dia akan menampilkan berupa zip. Setelah itu kita ekstrak, dan ini yang sudah saya ekstrak, yang sudah saya ekstrak ini dipindahkan ke folder yang ada di Laragon. Sini di www, pastikan masukkan template story itu ke dalam file www-nya, folder www maksudnya. Di sini pastikan folder project itu sejajar dengan project template. Nah, kemudian setelah itu kita buka VS Code. Nah, di sini saya sudah merubahnya dari tampilan template ke progress project Bina Desa saya. Nah, ini merupakan template yang saya pilih, yang seperti ini. Nah, seperti ini template yang sudah saya download tadi tuh. Oke, ini kemudian di sini saya mengubahnya pada di halaman dashboard. Di dalam dashboard ini saya menggunakan mengubahnya. Nah, di halaman dashboard ini, di sini saya mengubah beberapa tampilan yang dimana di sini saya membuat judul besarnya, yaitu dengan title-nya itu ada Bina Desa, Portal Layanan Mandiri dan Administrasi Surat Desa. Kemudian di sini di bagian halaman home about kategori blog details, di sini saya mengubahnya menggunakan permohonan surat, berkas persyaratan, riwayat surat, dan juga jenis surat. Nah, di sini dikarenakan untuk tabel yang saya gunakan pada proyek layanan mandiri dan surat itu, nah, pada topik yang sudah ditentukan kemarin, pada saya bertugas sebagai layanan mandiri, yang dimana dia terdapat, dan di tabelnya itu terdapat jenis surat, permohonan surat, berkas persyaratan, dan juga riwayat status surat. Nah, di sini saya menggunakan satu tabel, yaitu jenis surat. Di sini saya juga sudah membuat database-nya, yang dimana database ini terdapat di migration, yaitu ada jenis suratnya. Nah, isi dari jenis suratnya itu ada jenis ID, kode, nama jenis, dan juga syarat jasa, yang dimana syarat jasa ini terbentuk dalam format JSON. Kemudian ada tabel wajib. Di sini saya sudah memasukkan ke database juga. Di tabel warga ini terdapat warga ID, nomor KTP, nama, jenis kelamin, agama, pekerjaan telepon, dan juga email. Nah, di sini tabel wajib satu lagi itu ada di media. Nah, di media ini terdapat media ID, yang dimana dia terdapat primary key-nya, dan juga ada ref table-nya, ref ID, file URL, caption, name type, short, order. Nah, di sini mungkin itu saja. Coba kita lihat di database-nya. Sini ya.
Saya buka. Nah, di sini sudah terlihat bahwa saya membuat database ada jenis surat, media, dan juga warga. Nah, untuk di warga di sini memang saya belum menampilkan apapun di data ini, belum ada isinya. Sama seperti di media, sini juga belum ada. Namun di jenis surat karena saya saat ini hanya membuat di bagian tabel jenis surat, sini saya menginput, memasukkan isi data yang dimana terdapat kode, yaitu kodenya itu ada SKTM, dan di nama jenisnya ada surat keterangan tidak mampu, dan syarat jasanya ini berupa persyaratan yang ada di surat keterangan tidak mampunya ini. Nah, created ini fungsinya kapan kita membuat keterangan ini. Keterangan jenis, kode, nama jenis, dan juga syarat jasa. Dan dia menampilkan, tapi dia tidak menampilkan di halaman browsernya langsung gitu. Lanjut. Kemudian di sini saya membuat halaman dashboard di view-nya. Nah, di view-nya di sini sudah saya pakai template yang saya pilih, yang saya download, dan di sini saya modifikasi sesuai dengan project saja saya. Nah, di sini kita coba. Nah, oh ya, untuk ini saya memodifikasi. Oh ya, sebelumnya di sini saya juga membuat model di jenis suratnya. Tadi untuk di dalam database-nya, di sini ada primary key-nya, ada jenis ID, table-nya ada jenis surat. Variable-nya itu terdapat kode, nama jenis, dan syarat jasa. Variable ini kolom yang bisa diisi. Nah, di bagian public, di sini saya membuat aset guest karena saya bertugas, saya sebagai guest. Nah, di sini terdapat CSS. Ini CSS-nya sesuai dengan template. Ini juga ada di main.js-nya. Nah, di sini ada vendornya. Nah, di sini saya memakai template dari Bootstrap. Nah, ini juga ada snippet di image-nya. Image ini saya menampilkan image yang terdapat. Kalau untuk saat ini saya menampilkan di halaman dashboard saja ya. Mungkin itu, dan ini help person ini yang ada di template sebelumnya. Jadi saya emang belum menghapusnya. Namun saya menambahkan untuk di halaman dashboard yang tadinya yang di template itu mungkin di halaman home sebelum bukan mungkin lagi, tapi emang halaman home. Jadi saya merubahnya biar lebih gampang aja untuk menampilkan, untuk memanggilnya di dashboard. Nah, di sini untuk coba kita lihat untuk asetnya ya. Nah, di sini yang saya gunakan asetnya itu ada aset vendor. Untuk vendor yang dimana aset ini di public asset, di sini dia memanggil aset guest, kemudian ada vendor di sini Bootstrap. Bootstrap ini yang ada di sini tadi. Nah, dia memanggil public asset guest. Nah, di sini berarti dia memanggil di yang vendor, kemudian di vendor ini, kemudian Bootstrap bundle main.js, berarti dia memanggil yang ada di sini di bagian Bootstrap main.js-nya. Kemudian sama, coba lihat lagi. Sebelumnya juga banyak ya. Nah, ini di dashboard juga. Di sini saya, nah, untuk image, di sini saya
memanggil aset dengan aset guest, image, terus di dalam dashboard, dan di dashboard ini saya memanggil dashboard 5 sebagai gambarnya. Kemudian sama yang ada di dashboard 3 di sini, di block hero image yang slide 3-nya, kan slide 4 nih, karena di sini kan dia di halaman home-nya ya, kan ini ada slide-slide-nya nih. Nah, di sini saya ganti nih, di slide keempatnya itu di dashboard 4. Kemudian di slide 3-nya juga saya ganti dengan dashboard 3 JPG gambarnya. Nah, kemudian di slide 2 juga saya ganti di dashboard 2 dan sama yang kayak slide 1. Nah, kemudian di sini setelah view, di dalam view, di sini ada jenis surat di bagian controllernya. Nah, di jenis surat ini saya tidak menggunakan redirect dan juga flash data karena di bagian jenis surat ini dia hanya menampilkan sebuah informasi syarat-syarat apa yang dibutuhkan untuk kode-kode suratnya nantinya. Jadi saya tidak menggunakan redirect. Mungkin redirect dan flash data itu saya menggunakannya itu nanti tuh di halaman ini permohonan surat, mungkin di situ. Jadi di sini saya di bagian jenis surat ini saya tidak menggunakan redirect. Nah, di sini saya membuat catatan nih. Di redirect, validation, dan flash data itu akan diterapkan controller lainnya, yaitu ada di permohonan surat saat memproses post request nanti. Mungkin itu di progress selanjutnya. Kemudian di root ini saya membuat halaman di rootnya itu kan tadi itu di halaman dashboard, di mana kita mengakses slash dashboard dengan memanggil action, memanggil dashboard controller, dan juga guest dashboard dengan ini nggak pakai ini ini memanggil view dari halaman dashboardnya. Nah, kemudian untuk jenis suratnya ini di sini untuk jenis suratnya ya, dia menampilkan nanti untuk mengaksesnya itu dia slash jenis surat yang dimana dia memanggil controller dengan nama jenis surat controller dan juga ada di name-nya tuh jenis surat index gitu. Kemudian kita di sini kita coba untuk demo hasilnya. Bina desa west.test/dashboard. Nah, ini merupakan tampilan yang sudah saya modifikasi berdasarkan template sebelumnya. Ini template aslinya, di sini saya modifikasi. Nah, mungkin perbedaannya itu ada di fontnya, karena saya tidak menggunakan font sesuai dengan di template. Nah, ini saya menggunakan font di bold aja di project saya. Nah, ini untuk slide image-nya ya di halaman dashboard ini. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Sini juga terdapat di bagian dashboard. Nah, ini di bagian footernya. Di sini dia menampilkan beberapa banyak informasi terkait Bina Desa ini. Terkait Bina Desa, terus ada mungkin navigasi cepatnya itu kayak berupa home, mereka kasih tahu nih
di sini apa-apa aja navigasinya. Terus ada informasinya juga. Dan ini informasi untuk menghubungi bina desanya tersebut. Dan di sini merupakan akses media sosialnya. Nah, selanjutnya di halaman jenis surat, kita coba lihat. Ketika kita klik di jenis surat ini, dia langsung mengarah ke halaman jenis surat. Jadi, tadi itu saya membuat di halaman di bagian jenis surat ya. Oh, di sini saya juga belum menjelaskan ya. Di jenis suratnya, yang dimana dia di sini saya memanggil root dengan have-nya ini saya modifikasi lagi dengan cara memanggil root dengan memanggil root guest dashboard. Di sini saya panggil rootnya dari guest dashboard ke langsung ke jenis surat gitu. Nah ini. Nah ketika saya di sini kan sudah terlihat nih sesuai dengan isi database sebelumnya. Nih SKTM, SKD, SKU. Ini isinya. Nih SKTM, SKD, dan juga SKU. Di sini di halaman dashboard ini, di halaman jenis surat ini, saya juga menghubungkan nih di bagian apanya? Bagian apa? Migrationnya. Di sini dia. Di sini saya memanggil kode surat ini, nih parameter. Ini saya memanggil parameter suratnya. Juga menggunakan syarat JSON kan sebelumnya. Dan ketika saya klik lihat syarat, nah dia akan menampilkan persyaratan yang ada di syarat JSON yang ini. Jadi dia menampilkan fotokopi KTP, KK, dan surat pengantar. Nah, mungkin di halaman di progres selanjutnya saya akan membuat diajukan permohonan karena itu tabel. Untuk selanjutnya di sini kan saya hanya membuat satu tabel aja ya. Nah, ketika kita klik nih kembali ke dashboard, dia akan langsung kembali lagi ke halaman layanan mandiri, ke halaman dashboardnya lagi. Nah, setelah semuanya sudah, kita jangan lupa untuk di git push ya, GitHub-nya ya. Lumayan di komit, kita lihat. Oh, belum ya? Belum itu coba git komit. Git add. Nah, git commit m. Nah, udah ya, sudah masuk nih. Kita create semuanya. Kemudian setelah itu kita get, coba get statusnya. Udah ya, udah masuk. Setelah itu git push. Kita lihat nih. Nah, udah ya. Udah ada di perubahan kometnya di sini. Jadi kita cek karena saya sudah mengkomit ini dia progress project pertemuan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai pertemuan ke-6 ini. Jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.